Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah wa takbirul liruku'i wa raf'ul yadaini fihi. Masih membahas daripada amalan sunnah di dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada amalan-amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Yang wajib sudah dibahas, udah belum? Ya, yang rukun-rukun sholat udah semuanya. Nah sekarang yang dibahas tentang amalan sunnah. Amalan sunnah di dalam sembahyang kemarin yang lalu dijelaskan dibagi dua. Ada sunnatul ab'ad, ada sunnatul hay'at. Ya, dibagi dua tuh. Ada sunnatul ab'ad, ada sunnatul hay'at. Sunnatul ab'ad adalah amalan sunnah di dalam sembahyang yang apabila kita tinggalkan, ya kita tidak kerjakan, lupa mungkin kita, ya amalan sunnah itu, maka harus ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sunnahnya sunnah apa? Ab'ad, ya. Nah, itu udah dijelasin kemarin. Ada berapa tuh? Ada 6, ya kurang lebih. Tasyahud awal, duduk di antara tasyahud awal, membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam saat tasyahud akhir, dan berdiri untuk membaca kunut, termasuk membaca doa kunut juga semuanya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah apa? Ab'ad. Kalau kita nggak kerjain, sah sholat kita, tapi disempurnakan, ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Nah, adapun tandanya wal baqi hayatun, dan adapun sembahyang sunnah di dalam sembahyang ada juga hayatun. Sunnahnya sunnah apa? Hayat, ya. Sunnah hayat artinya amalannya sunnah, apabila kita kerjakan kita dapat pahala, apabila kita tidak kerjakan sah sholatnya dan tidak perlu pakai ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sunnah apa? Hayat. Ada berapa tuh sunatnya? Wahia arbaun, ada 40. Ya, banyak nih. Ya, sunnah-sunnahnya itu banyak. Apa saja? Kemarin sudah dibahas tuh. Udah belum tuh? Ya. Yang pertama raf'ul yadaini indal ihram, yaitu mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib apanya? Takbiratul ihramnya. Ya, jadi ngangkat tangannya sunnah. Jadi kalau ada orang sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan, sah nggak? Sah, karena ngangkat tangan hukumnya sunnah saja. Terus apalagi? Wa imalatu atrafil asabi jihadil kiblah, memiringkan tuh tangan kita, ya dengan kita mengarah kepada kiblat. Jadi jangan dilurusin, tapi agak diapain? Ada dibengkokin dikit supaya nih jari itu menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, itu semuanya. Nah, sekarang apalagi wa qira'atu surati ba'dal Fatihah. Sunnah hayat membaca surah sesudah membaca suratul Fatihah. Ya. Di dalam rakaat pertama, di dalam rakaat kedua. Adapun di dalam rakaat ketiga dan keempat enggak.
Yang dibaca surah itu sesudah suratul Fatihah pada umumnya adalah di rakaat pertama dan di rakaat keberapa? Kedua. Baik itu sembahyang yang zahar ataupun sembahyang yang sir, baik yang sembahyangnya keras ataupun yang pelan, zuhur, asar, 4 rakaat. Nah, di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, sunnah tuh habis baca Fatihah, baca apa? Surah. Paham tuh? Ya, surah apa? Surah apa saja. Dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dari 114 surah itu 113 surah hukumnya sunnah di dalam sholat. Hanya satu yang wajib di dalam sholat, yaitu surah apa? Al-Fatihah. Yang lainnya sunnah. Nah sekarang dia sembahyang nih Isya, ya, di rakaat kemudian habis baca Fatihah dia nggak baca surah. Paham nih maksudnya? Di rakaat kedua, ya, habis dia baca Fatihah kemudian dia nggak baca apa? Surah. Sah nggak? Sah, karena baca surah sesudah suratul Fatihah hukumnya sunnah saja, ya, sunnah saja. Tapi jangan mentang-mentang itu sunnah kita tinggalin. Jangan, nggak boleh menganggap remeh sunnah. Karena pekerjaan-pekerjaan sunnah itu nanti yang akan menambal daripada kekurangan-kekurangan sholat kita, ketidaksempurnaan sholat kita. Kira-kira sembahyang kita ada kurangnya nggak? Ada tidak sempurnanya nggak? Iya. Takbiratul ihramnya udah benar belum? Baca Fatihahnya udah benar belum? Rukunya udah benar belum? Ternyata Fatihah kita, ini kalau Fatihah kita diperiksa, kira-kira ada salahnya nggak? Hah? Masya Allah, makhrajul hurufnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian tasdid dan tidak ada tasdidnya, banyak itu kekurangannya. Maka mudah-mudahan dengan sunnah yang kita kerjain, kekurangan-kekurangan itu bisa disempurnain, insya. Makanya jangan remehin pekerjaan apa ya? Sunnah. Nggak boleh tuh, ya, kita ngerjain apalagi sunnah-sunnah yang lain gitu. Salah satu di antara yang menyebabkan orang nanti yaumul kiamah dia tidak bisa mendapatkan, jangankan syafaat Nabi, tidak bisa melihat dan tidak berjumpa dengan Nabi. Siapa orang itu? Satu di antaranya adalah tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Kalau dia suka meninggalkan sunnahku, nanti pada hari kiamat jangankan syafaat Nabi, melihat Nabi saja tidak bisa. Rugi nggak? Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang itu. Apalagi watakbiru liruku'i, takbir sunnah. Takbir yang mana? Takbir intikal. Kalau yang pertama namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah sekarang ada takbir lagi dalam sembahyang, maka tuh takbir yang tersebut disebutnya takbir intikal. Takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kan baca takbir tuh, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Takbir bukan? Nah tuh takbir yang itu sunnah, ya. Artinya kalau dia nggak baca, sah nggak? Sah. Pakai sujud sahwi nggak? Enggak. Kenapa nggak sujud sahwi? Karena sunnahnya hayat, gitu aja, ya. Nah, apalagi, ya, wa tasbihu fir ruku, wa raf'ul yadaini fihi, mengangkat kedua tangan pada saat ruku. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah tuh, sama kayak sunnah takbiratul ihram waktu angkat tangan, sama tuh hukumnya, ya. Nah dia mengangkat tangan itu hukumnya sunnah waktu lagi mau ruku. Apalagi katanya wawat urrahataini ala rukbataini, sunnah
ketika ruku itu wawat urahataini, meletakkan dua telapak tangannya ala rukbataini, di atas dua lututnya. Jadi waktu kita ruku, sunnahnya itu tangan kita nih, paham nih, dua telapak tangan kita ada di atas apa? Ruku, di atas lutut kita, jangan di atas paha atau di bawah dengkul. Nanti dijelasin di sini, kemarin sudah dijelasin tuh. Kalau ada orang yang seperti itu bisa jadi tidak disebut dengan ruku. Karena ruku itu ada batasannya, ada ukurannya. Nah ini ada orang ruku sampai nungging banget. Karena tangannya sampai kemana? Sampai ke bawah. Ada nggak yang begitu? Nah itu tidak disebut sebagai ruku. Kalau itu tidak disebut sebagai ruku, berarti sembahyangnya nggak ada apanya? Nggak ada rukunya. Kalau nggak ada rukunya, sementara ruku itu hukumnya wajib. Paham gak maksudnya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada batasan ruku. Cara ruku itu ya, dia rata. Dia punya punggung ketika ruku. Kalau dia taruh papan kemudian taruh gelas tuh di atasnya, kagak tumpah. Kagak tumpah. Tapi kalau dia begini, tumpah nggak? Ah iya. Jadi mesti ada batasannya, mesti ada ukurannya orang yang melaksanakan ibadah ruku itu. Wawat hura'ataini ala rukbataini fir ruku'i, maka diletakkanlah dua telapak tangannya itu di atas dua lututnya. Paham ya? Wa tasbihu fihi, dan bertasbih, baca tasbih fihi fir ruku, di dalam ruku. Rukunya wajib, rukunya. Tapi bacaan tasbih di dalam ruku hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sunnah. Ya, diam aja dia ruku, sah. Paham ya? Sah. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah, ya. Apalagi wa maddu zahri wal unuqi fihi, meratakan punggung dan leher di saat ruku tuh. Ratain antara lehernya sama punggungnya. Jadi jangan apa namanya ini? Nukik begini. Ya. Jangan gitu. Jadi meratakan wa maddu zahri wal unuqi fihi, meratakan punggung dan leher di saat ruku, itu juga sunnah. Wa zikrur raf'i lahu, dan berzikir ketika iktidar, Rabbana lakal hamdu. Nah itu sunnah bacanya. Wa raf'ul yadaini indal iktidal, dan mengangkat kedua tangannya ketika iktidal, sunnah tuh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Angkat tangannya. Tadi mau ruku, angkat tangannya enggak? Angkat. 3 tuh tempat. Angkat tangan sunnah. Kapan? Pertama waktu takbiratul. Angkat tangan sunnah. Kapan? Ketika mau ruku. Angkat tangan, kedua tangannya sunnah. Ketika kapan? Indal iktidal, ketika bangun dari ruku. Udah berapa tuh? 3 tempat tuh yang disunahkan ngangkat tangannya. Ya, wa zikru raf'ilahu, dan mengucapkan daripada ketika bangun daripada iktidal, yaitu sami Allahu liman hamidah, sunnah baca itu. Wa raf'ul yadaini indal i'tidal, mengangkat kedua tangan ketika i'tidal. Wa takbiru lisujudi, kemudian takbir waktu mau apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in Allahu
Allahu Akbar, ya, mau apanya? Mau sujud, ya. Waktu dia mau sujud, maka dia takbir, sunnah tuh hukumnya, ya. Wa ayyadha'a 'alal ardi rukbatayhi, dan meletakkan dua lututnya di atas tanah. Nih, dua lutut kita di atas tanah waktu sujud. Kemudian apalagi summa yadaihi, kedua tangannya, summa jabhatahu, dan juga dahi dan hidungnya, wa anfa'ahu ai bihaza tartib, yaitu dengan urutan yang semacam itu. Nah, itu bagian daripada anggota sujud. Ini satu nih, ya. Yang kedua, dua telapak tangan, tiga udah, ya. Satu, dua, jadi berapa? Tiga. Kemudian dua delengkul, ya, berarti berapa? 5. Yang keenam dan yang ketujuh, dua jari kaki kita digituin, ya, dua-duanya, bukan satu. Ini ada kadang-kadang satunya ditempelin yang satu, ya. Nah, sunahnya begitu, diiniin. Itu bagian daripada anggota apa? Sujud, ya, anggota sujud kita. Kalau hidung enggak, bukan bagian anggota sujud, sunnah saja nempelnya. Kalau jadi wajib dia repot juga, ya. Kesian yang pesek. Kalau kita kan mancung-mancung nih, ya, kesian yang hidungnya apa? Iya, agak nyampe-nyampe ntar gitu. Kalau kita sih alhamdulillah, mancungnya kemana tahu itu, ya. Wa ayyadumma asabi'a yadayhi fi sujud, menggabungkan jari jemari dua tangannya di saat sujud, ya. Berbeda halnya di saat ruku, jadi dia gabungin tuh kalau lagi sujud, ya, dua ininya. Bi khilafi halati ruku, kecuali waktu lagi ruku. Wa raf'ul yadaini indal ruku, kemudian mengangkat dua tangannya ketika ruku, ya, diangkat lagi ketika apa? Ruku. Wa ayyadha'ahuma fi sujudihi mansuratan jihatal qiblah, meletakkan dua tangan dalam keadaan terpenjar, yaitu merenggang di waktu sujud dengan menghadapkan ke arah kiblat, sunnah gitu. Makanya ketika dia lagi sujud, apalagi nanti tasawuf awalnya, nanti di sini jelasin. Nah, kemudian wa ayyatajafaz zakaru fi ruku'ihi wa sujudihi wa tasbihu fi sujud, merenggangkan kedua lengannya atasnya dari lambungnya bagi laki-laki di saat ruku, ya, dan juga di saat sujud. Wa tasbihu fi sujud, mengucapkan tasbih di dalam sujud, sunnah. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bacanya sunnah, ya. Kalau sujudnya hukumnya wajib, bacaannya yang sunnah, ya, bacaannya yang sunnah, baca tasbihnya maksudnya. Wa takbiru inda raf'i minhu, mengucapkan takbir ketika bangkit dari sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Takbir bukan? Sunnah, ya. Takbir intikal namanya, ya. Takbirnya takbir intikal, sunnah tuh diangkat, ya. Dia mengangkat apa namanya, bacaannya itu. Jadi sunnah, ya, dia mengangkat daripada duduknya itu. Wa ayyaftarisa baina sajdataini yajlisa 'alal yusra wa yansibal yumna, duduk iftiras ketika duduk di antara dua sujud. Iftiras namanya, duduk di antara dua sujud. Bagaimana bentuknya itu? Yakni katanya yajlisa 'alal yusra wa yansibal yumna, yaitu sujud yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Jadi pantat kita adanya di kaki apa? Kiri kita. Nah, kaki kanannya yang begitu. Paham tuh maksudnya, ya? Nah, itu dia. Sunnah tuh. Iftiras namanya. Wa ayat wa fitil kal jalsati, dan juga membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya, di situ. Wa fi tahrimul jurjani,
yaqulu rabbighfirli warham wa tazawwad amma ta'lam innaka antal a'azzul akram, ya, zakarahu al-fasaniyu. Ada yang bacanya bukan rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini, bukan, tapi ada yang baca rabbighfir warham wa tazawwad amma ta'lam innaka ta'lamu antal a'azzul akram. Boleh kalau dia membaca, cuman pada lazimnya kita bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni. Nah, itu aja deh, ya. Wa ayyajlisa lil istirahati ba'da sajdati saniyah fi raq'ati allati yaqumu min sujudiha, dan duduk istirahat, yakni duduk sejenak untuk kemudian melanjutkan gerakan sholat selanjutnya setelah sujud yang kedua pada pelaksanaan sholat rakaat yang berdiri dari sujudnya. Misalnya dia mau naik rakaat yang kedua, kan udah sujud nih, sujudnya berapa kali? 2. Habis sujud pertama duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud lagi. Nah, kemudian waktu dia mau bangun nih, ya, sunat tuh kalau dia apa? Duduk dulu baru dia bangun. Paham nggak maksudnya? Iya. Tapi duduknya bukan kayak duduk yang di antara 2 sujud, bukan, ya, gitu. Tapi dia duduknya sekedar saja untuk bisa naik ke atas. Lagi yang tua-tua, kalau dia langsung gitu bisa kejengkang dia. Ya, makanya dia duduk dulu baru dia naik ke atas. Wa ayyatamida biyadaihi alal ardi indal qiyam, menumpukan 2 tangannya di atas tanah ketika hendak berdiri. Tuh ditetukin, ya, ke sana. Walaupun ada yang berpendapat pakai begini, diapain? Dia kepal begitu, kayak orang push up, azin namanya. Jadi enggak. Wa takbiru indal qiyami minas tasahudil awal, dan mengucapkan takbir ketika bangun daripada tasahud awal. Dari takbir, dari duduk tasahud awal mau naik rakaat yang keberapa? Ketiga. Habis tasahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh. Nah, udah selesai tasahud awalnya, mau ngelanjutin rakaat yang ketiga, maka sunnah tuh baca takbir Allahu Akbar, takbirnya, ya, sunnah. Apalagi yang sunnah di situ, waraful yadaini, ya, yaitu hina izin, dan mengangkat tangan ketika waktu takbiratul ihram. Waktu takbir dari sujud yang tasahud awal untuk naik rakaat yang keberapa? Yang ketiga, angkat tangan lagi. Jadi enggak semua setiap bangun rakaat harus angkat tangan. Yang angkat tangan itu hanya di tasahud awal mau naik rakaat yang ketiga. Makanya hanya 4 tempat. Ini yang perlu diperhatiin. Hanya 4 tempat yang disunnahkan tangan kita diangkat. Berapa tempat? 4. Kapan? Pertama, inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul sholli fadlu isya'i arba'a rakatin adaan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya wajib takbiratul ihram, tapi ngangkat tangannya sunnah. 1. Yang kedua, ngangkat tangan sunnah kapan? Indah ruku, ketika mau ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Waktu mau ruku ngangkat tangan sunnah. Yang ketiga, indal i'tidal, ketika bangun dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Udah berapa tuh? 3. Yang keempat, inda qiyami min tasahudil awal, bangun dari tasahud awal.
Mau naik rakaat yang keberapa? Yang ketiga. Di situ diangkat tangannya. Jadi berapa kali tuh? Itu aja 4. Yang disunnahkan mengangkat tangannya. Enggak semua gerakan harus pakai apa? Angkat tangan. Ya, yang disunnahkan hanya 4 saja. Wa raf'ul yadaini ini wal iftirasu fit tasahudil awal. Duduk iftiras di dalam tasahud awal sunnah. Sebagaimana tadi itu pantatnya ada di kaki apa? Kiri. Kaki kanannya yang sebelah. Wal isaratu bil musabihati fit tasahudi inda tauhid bila tahriki wa yaj'alu sababata fi halin isarati munhaniyatan. Ini dia nih. Ya, wal isaratu bil musabbihah, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Kapan? Fit tasahudi, di waktu tasahud, inda tauhid, ketika mengucapkan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid maksudnya apa? La ilaha illallah. Diisyaratin di situ. Tangannya begini nih, di paha kita. Tuh, setengah lingkaran. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat Allahnya, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Terus kemana? Tunjuk ke tempat arah sujud. Di sini dibilang bila tahrikin, tanpa digerak-gerakin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Iya. Bila tahrikin, nggak perlu pakai diapain? Digerak-gerakin. Wa yaj'alu sababata fi halil isarati munhaniyah, ya, dengan tanpa menggerak-gerakannya, dan membuat telunjuknya itu saat berisyarat itu menunduk dia. Ya, habis dia udah nunjuk Allah, tunjuk ke arah sujud. Ya, ke arah sujud kita. Masya Allah. Ini habis asyhadu alla ilaha illallah, dah. Kemudian di atas aja dia. Turuninnya agak sedikit ke kiri karena tempat sujudnya di situ. Paham tuh? Iya, jadi agak sedikit ke kiri. Ini kan ke tempat sujudnya katanya. Masya Allah. Ini kalau kayak begini kayaknya banyak banget salahnya sembahyang kita ya. Iya ya Allah, nih untungnya apa nih? Ngaji, ya Allah ya Rabbana, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat lah buat kita dah. Ya, aduh kan main, dan nih kalau dihisap bagaimana ini ntar? Ya, Allahu Akbar. Ya, nah kemudian watawarruk fi julusi la yaqibuhu harakatun fa in aqabahu harakatun iftaras. Jadi duduk tawarruk di saat duduk yang tidak diiringi gerakan yang lain, ya, tawarruk atau tasawuf akhir. Ya, tetapi jika gerakan lain mengiringinya maka sebaiknya duduknya iftiras. Kalau tasawuf akhir, nah itu duduknya sudah tawarruk, bukan iftiras. Kalau tasawuf akhir nih, berarti pantat kita bukan di atas kaki kiri, tapi di mana? Di ubin. Ya, di ubin. Tapi kalau nggak ada yang lainnya, tapi kalau ada yang lain, maksudnya yang lain itu gimana? Tadi ada yang lupa tuh, sunatul abadnya nggak diamalin, paham nggak maksudnya? Ya, dia lupa baca tasawuf awal misalnya, dia lupa waktu lagi duduk tasawuf awal, rakaat kedua langsung apa? Langsung diri. Nah, ketika pada tasawuf akhir duduknya kalau bisa jangan tawarruk, tapi duduknya iftiras supaya ingat dia, ya. Ntar kalau dia duduknya kayak orang tasawuf akhir, tahu-tahu main apa? Main salam, padahal dia harus apa? Sujud sahwi. Nah, supaya nggak begitu katanya, maka hendaklah dia itu duduknya kalau bisa la yaqibuhu harakatun fa in aqabaha harakatun iftiras. Ya, duduknya kalau bisa duduk seperti duduk iftiras dah.
supaya masih keingetan ada yang kurang belum. Fil alamina innaka hamidum majid. Karena duduknya dia iftirash, maka dia langsung sujud sahwi, ya. Wa ayata'a fi tasahudi yadaihi ala fakhizaihi, dan meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya ketika bertasyahud. Di atas pahanya, bukan di dengkulnya. Ya, ini ada orang juga yang di dengkul. Nah, itu di atas paha. Tasyahudnya itu, ya, bukan di atas ini. Wa ayyak bidha asabi ayadihi al-yumna ilal musabbihah, menggenggam jari jemari tangan kanannya kecuali jari telunjuknya. Dia genggam di tangan ininya semua jarinya kecuali apa? Telunjuknya, karena tadi udah berisyarat ya waktu lagi kalimat tauhid. Nah, jadi nggak usah didapetin lagi begitu, tapi tetap ya posisinya. Yang terakhir, yang keempat 39, wa ta'awuzu min azabil qabri wa nahwihi ba'da tasahudil akhir ma'a ikmalihi. Sunnah tuh membaca doa setelah tasahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, baca doa di situ. Sunnah nih, wa ta'awuzu, minta perlindungan. Apa perlindungannya? Nabi minta 4 perlindungan di dalam itu doa. Sebelum salam, Nabi baca di situ. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. Itu 4 diminta sama Nabi, sunnah, ya. Wa ta'awuzu min azabil qabri wa nahwihi, sunnah meminta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur dan contoh yang lainnya. Ba'da tasahudil akhir, ya, sesudah membaca tasahud apa? Akhir ma'a ikmalihi, dengan menyempurnakan tasahud akhirnya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, tambahin tuh dengan doa. Jangan langsung apa? Salam, ya. Minimal dia baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, ya, baca itu, ya. Selama ini baca nggak? Halo? Kenapa nggak dibaca? Pengen buru-buru pulang. Nah, yang terakhir wa taslimatus saniyah, mengucapkan salam saniyah yang kedua. Yang sunnah yang kedua. Yang wajib yang pertama. Salamnya habis baca tadi tuh, habis doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, assalamualaikum warahmatullah, wajib. Salamnya, bukan nengoknya. Kita biasanya ngucapin salamnya berapa kali? Dalam sembahyang biasanya berapa kali? 2 kali. Yang kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai berarti sholat. Karena sholat itu amalan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya dia nggak ngucapin salam, sah nggak? Sah. Udah selesai. Nah, jadi yang wajib itu yang pertama. Nengoknya sunnah.
Nengoknya juga harus hati-hati. Jangan sampai menggerakkan badan lebih dari 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bergerak semua. Ininya bergerak, palanya bergerak, semuanya bergerak. Sebagian ulama bilang itu bisa membatalkan sholat. Makanya jangan bergerak badannya. Yang bergerak itu apanya? Palanya. Dan itu sunnah. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya itu yang nengok, baik ke kanan maupun. Nah, yang sunnah di sini mengucapkan salamnya adalah salam yang keberapa? Yang sunnah. Yang keberapa? Yang kedua, yang sunnah. Wa iltifatu yaminan wa simalan, dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ketika apa? Fitas limataini, ketika mengucapkan apa? Jadi menoleh ke kanan dan ke kirinya hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah tuh semuanya. Gitu. Jadi ntar kalau ada orang yang sembahyang kagak nengok, jangan diomelin. Ya, jangan diomelin. Gitu. Wayam bagi al-i'tina'u bil ikhlas, ya, dan diharuskan untuk memperhatikan semuanya itu, menjaga keikhlasan ila akhiri. Wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita, lebih sempurna lagi sholat kita insyaallah, ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka